Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU. Saya kira kemarin ketika ada musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, ini akan menyelesaikan satu problem dan polemik di PBNU. Akan tetapi ternyata hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar itu malah tabayun, klarifikasi, tidak malah islah. Apa yang diinginkan dalam musyawarah tersebut ini tidak digubris. Kita alurkan pertama bahwa polemik ini atau dinamika ini terjadi awal ketika rapat Surya memberikan satu informasi adanya pemakzulan kepada Gus Yahya tanpa adanya tabayun, tanpa adanya rembuk dengan mustasyar atau para kiai-kiai sepuh. Setelah itu malah mengadakan rapat pleno yang diadakan di Hotel Sultan. Ya memang di dalam ADART tidak ada larangan untuk mengadakan acara di hotel. Akan tetapi kan kita tahu bahwa NU itu lahir di pondok pesantren. Maka pastinya harus minta saran kepada kiai-kiai sepuh atau mustasyar PBNU. Dan juga mengadakan musyawarah di pondok pesantren. Alih-alih bukan malah meminta saran kepada para kiai-kiai sepuh, malah mengadakan rapat pleno. Dan lebih parahnya lagi, menunjuk Bapak Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU menggantikan Gus Yahya. Ini membuat ruwet. Awal sudah memakzulkan tanpa adanya tabayun dan musyawarah, kedua mengadakan rapat pleno, ketiga memilih dan menunjuk Bapak Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Padahal kita tahu para mustasyar dan kiai-kiai sepuh mengadakan pertama acara musyawarah silaturahim di Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan polemik yang ada di internal PBNU dengan hasil menginginkan adanya islah kedua pihak. Ini tidak diindahkan. Tanfid diundang, Suriah diundang, dan lainnya sebagainya diundang. Kedua belah pihak diundang untuk disatukan dan didamaikan. Ini tidak digubris. Berlanjutlah kesabaran para kiai luar biasa, keteguhan para kiai luar biasa, manut keadaan yang telah ada. Ya walaupun kita tahu mustasyar itu penasehat, tapi malah mustasyar seakan-akan dinasehati oleh Suriah, dinasehati oleh para PBNU. Maka para kiai berlanjut berpindah musyawarah atau silaturahim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang menghasilkan kesimpulan tersebut tetap menginginkan adanya islah. Jadi kedua belah pihak antara Rois Am dan Gus Yahya. Pada waktu itu juga Rois Am diundang, akan tapi malah tidak hadir. 2 kali diundang di Ploso, dilanjut di Tebu Ireng, ini sama-sama tidak hadir. Ya walaupun ketika di Tebu Ireng kayaknya Gus Yahya itu hadir. Dalam hasil musyawarah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, ini sama seperti yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Itu sama-sama menginginkan adanya islah kedua belah pihak. Akan tetapi tetap tidak digubris. Tidak ada islah, malah semakin meruncing. Adanya saling copot menyopot, adanya mengadakan acara pribadi-pribadi, satunya rapat pleno, satunya koordinasi, satunya macam-macam. Ini dipandang publik itu sudah tidak etis. Orang-orang tua malah tukaran. Ini tidak etis, apalagi kita tahu itu yang berseteru PBNU, bukan ranting, bukan PC. Ini akan sulit untuk mendamaikan dan meredakan dari pertikaian yang terjadi. Maka kiai sepuh tetap sabar. Mustasyar tetap sabar, tetap tanggapi dengan dingin. Ya, walaupun aslinya kedudukannya mustasyar ini sebagai penasehat. Istilahnya seperti itu. Akan tetapi ternyata tidak digubris dan tidak diindahkan. Karena polemik dinamika semakin melebar dan semakin meruncing dan semakin membuat gaduh di jajaran PW, PC sampai ranting. Maka dari itu, para kiai-kiai sepuh, para mustasyar, mengadakan acara musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo. Dan ini pun mengundang kedua belah pihak, baik itu dari Gus Yahya
baik itu dari Rois Am. Kita lihat di dalam beberapa video ataupun keterangan, Gus Yahya hadir dan berstatement dan juga menyampaikan kata-kata. Akan tetapi ketika kita lihat dalam acara tersebut, Rois Am tidak hadir. Ya, jadi Rois Am itu tidak hadir sama sekali dan tidak memberikan satu alasan ketika pada acara musyawarah kubro tersebut. Kita semua pastinya tahu bahwa musyawarah kubro yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur ini bukan sekedar musyawarah biasa, melainkan musyawarah ini menunjukkan bahwa memang suasananya sudah genting. Dinamika PBNU sampai detik ini belum kelar-kelar, maka mengadakan acara musyawarah kubro yang mengundang dari PBNU, PWNU, PCNU, Banom, dan lain sebagainya. Bahkan para pengasuh pondok pesantren se-Indonesia ini diundang dalam musyawarah kubro tersebut. Kita semua tahu bahwa musyawarah kubro yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur menghasilkan beberapa poin. Salah satunya yaitu tetap menginginkan adanya islah kedua belah pihak. Akan tetapi diberi tenggang waktu 3 kali 24 jam. Jikalau 3 kali 24 jam ini tidak ada islah, maka harus diserahkan kepada mustasyar. Alih-alih bukan malah islah, Rois Am ini malah membuat surat tabayun klarifikasi yang menambah runyem dan ruwetnya polemik ini. Karakter Rois Am seperti ini itu persis seperti karakter klan Balwi, ngeyel dan membangkang. Bukan malah islah, melainkan malah tabayun klarifikasi dan akan membuat acara sendiri. Lebih parahnya lagi, musyawarah kubro ini dianggap sebagai musyawarah NU kultural yang tidak patut untuk diikuti. Padahal kita tahu musyawarah kubro ini diikuti oleh PBNU, PWNU, PCNU, Banom, dan lain sebagainya. Dan sepakat dengan hasil musyawarah kubro. Akan tetapi di mata Rois Am itu lain. Inilah yang menjadikan NU semakin ruwet. Inilah yang menjadikan dinamika ini tidak kelar-kelar. Kita sudah tahu bahwa biang kerok perpecahan ini, biang kerok polemik ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dari kubu Rois Am CS. Maka dari itu kita berharap benar-benar dari para kiai dan pengurus mulai PW, PC, dan banom-banomnya yang sepakat dengan musyawarah kubro harus tegas menanggapi permasalahan ini. Kalau tidak tegas, ini tidak akan kelar-kelar. Yang lebih parahnya lagi, ketika Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar memberikan tanggapan terkait tentang musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, ini bukan ditayangkan di media resmi NU, melainkan malah ditayangkan di CNN Indonesia. Padahal kita tahu CNN Indonesia itu ada hubungan dengan Trans 7. Dan kita tahu bahwa Trans 7 ini telah mencederai pondok pesantren dan para kiai-kiai pondok pesantren. Kok bisa Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Am itu malah menayangkan dirinya ketika menanggapi musyawarah kubro itu di CNN Indonesia. Saya kira dengan adanya statement dari Kiai Haji Miftahul Ahyar di CNN Indonesia untuk menanggapi musyawarah kubro di Lirboyo atau menanggapi hasil musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, ini bukan malah menyelesaikan permasalahan, akan tetapi malah akan menambah ruwet dan runyemnya permasalahan. Maka dari itu kita berharap kepada para kiai-kiai sepuh dan para pengurus PBNU, PCNU, PWNU, Banom untuk segera menyelesaikan dan tegas dengan permasalahan ini. Kalau tidak, NU semakin terkoyak, NU semakin jatuh marwahnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak kesalahan, kata-kata yang kurang tepat, kita minta maaf sebesar-besarnya. Kita dari NU Akar Rumput dan tidak mempunyai wewenang sama sekali, berharap kepada para kiai sepuh dan para pengurus Nahdlatul Ulama, stop dan selesaikan segera permasalahan ini. Karena dipandang tidak baik, karena dipandang menjatuhkan marwah organisasi Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya, Suradira Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.